Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Wahyu pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Namun sebaiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat hari, buat waktu yang indah, yang baik Engkau berikan bagi setiap kami. Tuhan Yesus, kami mau dengar-dengar akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Kau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya ungkapkan tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Begini firman Tuhan. Orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut, atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini menegaskan, mengingatkan kepada kita bagaimana kita mencintai atau memelihara bumi ini, mencintai dan memelihara bumi ini. Hal itu menjadi kehormatan yang luar biasa. Hal itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat berarti bagi kehidupan manusia. Bayangkan ketika kitab Kejadian mengatakan kepada kita, Allah menyampaikan pesan, kuasai dan taklukkanlah bumi. Dan itu menjadi bagian dari kehidupan iman orang percaya, bahwa kita harus mengelola bumi dengan baik, bahwa kita harus manramotkan segala natinopa. Walau mungkin ada juga yang salah mengartikan dengan mengatakan menguasai dan menaklukkan bumi adalah dengan mengeksploitasi semua kekayaan alam. Lihatlah tambang itu dikeruk sampai habis, sampai ke perut bumi, membuat apapun tidak bisa tumbuh dan hidup di sana. Tapi ada yang hal luar biasa. Ketika kemarin sermon Bapak pengantar jemaat ketua GKPS Cibinong mengatakan bahwa mereka punya sesuatu kesepakatan, mengatakan bahwa kalau ada anak lahir, maka bertambahlah 1 pohon di sekitar GKPS Cibinong. Artinya anak lahir itu menghadirkan sebuah kehidupan batin, menghadirkan sebuah generasi yang baik lagi. Maka mereka, keluarganya menanam 1 pohon di sekitar gereja. Indah sekali ya. Saya pikir itu ide yang baik, ide sederhana, ide kecil, tapi sangat-sangat luar biasa sekali. Anak lahir, lalu tanam pohon. Gak tahu juga sih sama jemaat Cibinong, apakah mereka jadi jadi takut tambah anak, atau malah menjadi berkeinginan punya anak lagi gitu ya. Tapi itu hanya intermezzo saja. Tapi intinya adalah bagaimana mereka merawat bumi, bagaimana mereka hadir menjadi pribadi yang menciptakan ekosistem yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Itu yang pertama sekali. Adakah kekuatan, adakah pikiran bagi kita thinking thinking global, kok jadi lupa saya. Thinking global, act lokal. Sebab tidak mungkin kita mau menyelamatkan bumi ini, bicara sesuatu yang wawasannya luas sekali, kalau ternyata di sekitar kita sendiri
Kita tidak bisa melakukannya. Menanam pohon, membersihkan selokan, buang sampah pada tempatnya, tidak merokok dengan sembarangan. Banyak hal. Atau juga suara-suara kebisingan, knalpot, polusi udara, dan segala sesuatunya. Mari kita mulai dari hal yang kecil. Dan itu menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Lihatlah kebenaran firman Tuhan saat ini yang mengatakan bahwa ada 4 malaikat, gambaran dari 4 penjuru mata angin yang akan merusakkan, yang akan menghancurkan bumi ini, laut, pohon-pohonan, dan segala sesuatunya yang ada di muka bumi ini. Tapi Tuhan mengatakan melalui malaikatnya, jangan rusakkan, jangan hancurkan. Itu yang kedua, jangan rusakkan dan jangan hancurkan. Sebab apa Tuhan mau mengatakan bagi kita, berpikirlah bukan hanya untuk dirimu sendiri. Jagalah ekosistem ini. Lihatlah, sekarang banyak ciptaan Tuhan yang lain tidak lagi pada tempatnya. Harimau pun sudah jalan-jalan di tengah jalan. Dulu waktu di Parapat dulu masih enak sekali melihat ada kerumunan monyet itu banyak sekali gitu. Sekarang masihkah seperti itu atau sudah mulai kehilangan? Gajah-gajah di Lampung kita dengar banyak yang keluar dari hutan karena memang ekosistemnya atau tempatnya terganggu dan pohon-pohon sudah mulai habis. Jaga dan rawatlah. Kalaupun kita tidak bisa menanam pohon, kalaupun kita tidak bisa mengadakan penghijauan, minimal kita bisa menjaga dan merawatnya. Sebab itu yang Tuhan mau. Tuhan tidak mau bumi ini hancur, Tuhan tidak mau bumi ini gersang. Lihatlah sekarang panas sekali hari. Apakah lapisan ozon itu sudah semakin membesar sobeknya? Kita tidak tahu. Tapi itu semua karena ekosistem yang tidak baik. Itu semua karena dunia ini tidak lagi dicintai oleh manusia yang serakah di tengah-tengah kehidupan kita. Panas minta ampun. Ya syukur kalau kita masih punya rambut lebat, jadi kena matahari, masih agak terlindungi. Nah, kami ini yang botak ini gimana ayo? Bahkan dibilang ternyata yang rambutnya botak itu, yang orangnya botak lebih gampang terkena virus corona. Saya juga kurang paham dalam hal itu. Tapi itu juga yang dinyatakan bahwa orang yang tidak berambut lebat itu gampang sekali untuk terkena virus dibandingkan yang punya rambut lebat. Tapi sekali lagi penegasannya adalah jaga dan rawatlah. Lalu apa yang ketiga? Hal yang ketiga yang begitu luar biasa. Di tengah keadaan bahwa bumi ini akan hancur, bahwa bumi ini akan selesai, ternyata Tuhan mengatakan, jangan dihancurkan, jangan hancur dulu sebelum aku memeteraikan di dahinya orang-orang pilihanku. Hamba-hamba pilihanku, orang-orang yang aku kasihi, orang-orang yang aku berkati. Artinya apa? Begitulah luar biasanya Tuhan kita. Begitulah luar biasanya Tuhan ta'ai bagas kehidupan tahun. Lagi paturut kita maseda, lagi paturut kita hancur. Tapi Tuhan tetap do parduni hubata. Tetap do menramotkan, tetap do memelihara kehidupan tahun. Tuhan memelihara hari-hari kehidupan kita. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita terjerembab, tergelincir. Tapi Tuhan selalu ada. Sebab kita adalah pribadi yang dimeteraikan oleh kuat kuasanya. Lihatlah kisah perjanjian lama itu. Bagaimana darah anak domba itu memeteraikan agar orang-orang Israel tidak ikut terkena musibah itu. Dan saat ini itu ditegaskan kembali. Bahwa orang pilihan Tuhan akan dimeteraikan. Bahwa bangsa pilihan Tuhan akan dimeteraikan. Dan itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Kita dimeteraikan menjadi bangsa pilihan. Kita dilindungi, dilak, dimeteraikan, dibungkus dengan kuat kuasa Roh Kudus itu. Sehingga kita tidak luluh lantak.
sehingga kita tidak hancur. Sebab apa? Ada Tuhan yang selalu melindungi kita dan memeteraikan kita dengan kuasa kasih-Nya. Makanya bersukacitalah kalau sampai hari ini kita menjadi pribadi yang dimeteraikan. Hargailah kehidupan itu. Rawatlah bumi ini. Rawatlah ekosistem. Rawatlah drainase. Rawatlah segala sesuatu yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kehidupanmu. Ternyata bercocok tanam pun perlu rotasi. Ternyata menanam sesuatu pun perlu berganti-gantian. Tidak itu terus, padi-padi terus, padi-padi terus, tidak. Lihatlah sekarang. Jeruk tidak lagi di Kabanjahe. Sudah pindah ke Seribu Dolok. Kabanjahe sekarang tanahnya tidak lagi seperti yang dulu. Mungkin pelajaran terindah. Bagaimana kita mengolah tanah, bagaimana agar jatah tanah itu terpelihara dengan baik. Sekarang bersyukurlah. Sebab masih ada tempat yang lebih baik lagi. Bisa menanam jeruk dengan baik. Ya, makanya kalau ada jeruknya berpenghasilan, ya selain dibagikan, selain memberi perpuluhan, bagikan ke hamba Tuhan, olahlah tanahnya dengan baik. Jangan melulu dengan pestisida, jangan melulu dengan zat kimia, tapi mari mengolahnya dengan baik. Sehingga apa? Dengan tanamanmu, dengan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitarmu, dengan pohon-pohonan, kita melihat kecerahan, kita melihat kesegaran. Wah, sesuatu yang hijau, sesuatu yang indah. Firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Ramot konma sagala na tinopani naibata. Jagalah, rawatlah. Sebab nanti keturunan kita, generasi berikutnya akan merasakan bagaimana luar biasanya hidup di tengah-tengah ekosistem yang terpelihara dengan baik. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga akan firman-Mu. Biarlah Tuhan kami menjadi pribadi yang selalu memelihara ciptaan-Mu dengan baik, mengolahnya, menggunakannya seturut dengan apa yang Kau mau. Terima kasih Tuhan. Dalam kasih-Mu, menyahkan Tuhan hancurkan virus corona ini. Sebab kerinduan kami bersekutu dengan Engkau di rumah ibadah itu menjadi kerinduan yang begitu besar pada saat ini. Dalam kasih-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.